Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas Al-Sifa dan kelas Al-Biruni? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini Ustaz Muli akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun sebelum kita belajar materi yang pertama, untuk pertemuan pertama ini Ustadz akan menjelaskan kontrak pembelajaran kita untuk satu semester ini. Apa saja kontrak pembelajaran kita pada semester ini? Yang pertama yaitu memiliki satu buku tulis. Jadi pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia cukup satu buku tulis saja. Di situ boleh antum mencatat dan mengerjakan latihan. Yang kedua, catatan dan latihan ditulis rapi dengan pena, tidak boleh menggunakan pensil kecuali dalam kondisi tertentu dan harus rapi. Yang ketiga, setiap materi disampaikan akan ada latihan dan wajib mengerjakan. Jadi setiap pembelajaran daring, Ustadz masuk ke kelas classroom, Ustadz setelah memberikan materi itu selalu ada latihan dan antum wajib mengerjakannya. Dan yang keempat, buku tulis akan dikumpulkan di akhir semester. Jadi buku tulis antum itu nanti itu dikumpulkan di akhir semester. Jadi semuanya wajib memiliki buku tulis. Tidak hanya melewati Google Classroom saja, tapi harus ada buku fisiknya. Dan yang terakhir, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting dari semua tersebut. Baik Ananda, kita masuk materi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020-2021 kelas 8 Al-Sifa dan kelas Al-Biruni. Materi kita adalah teks berita. Sebelum saya jelaskan apa itu teks berita, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah pengertian teks berita dan yang kedua unsur-unsur berita. Hanya dua ini saja pelajaran kita dalam pertemuan kali ini, pengertian dan unsur-unsur berita. Setelah pembelajaran ini, antum harus bisa menjelaskan apa itu pengertian berita dan apa saja unsur-unsur berita dan bisa menentukan unsur-unsur berita. Tujuan pembelajaran pertama yaitu pengertian teks berita. Antum bisa lihat di layar. Pengertian berita. Berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa terbaru yang disampaikan melalui tulisan atau video kepada masyarakat secara cepat. Jadi berita itu adalah sebuah laporan. Siapa yang melaporkan? Yaitu wartawan atau jurnalistik di dalam ilmu keberitaan. Apa yang dilaporkan? Yaitu peristiwa terbaru, bukan peristiwa yang lama. Sekarang mungkin beritanya lebih marak tentang COVID-19, wabah, pandemik. Itu adalah peristiwa-peristiwa terbaru, update atau jumlah pasien yang positif di Pekanbaru misalnya. Itu adalah peristiwa-peristiwa terbaru yang dilaporkan oleh wartawan. Melalui apa? Melalui tulisan atau video. Sekarang mungkin Ananda semua lebih sering melihat tulisan itu di berita di internet daripada di koran. Jadi koran sekarang agak terpinggirkan karena semuanya Ananda memiliki gadget. Seperti juga Ustadz sudah jarang membaca berita di koran. Sekarang kita lebih sering membaca berita di internet seperti detik.com, Kompas, liputan6.com dan lain sebagainya. Begitu juga berita bisa disampaikan melalui video. Di televisi sekarang mungkin lebih dekat dengan antum yaitu adalah YouTube. Di YouTube itu semuanya ada berita-berita terbaru. Kepada siapa berita itu diberikan? Ya kepada masyarakat atau kepada kita semua penikmat berita. Itu pengertian dari berita. Jadi berita itu kata kuncinya adalah sebuah laporan terbaru yang disampaikan kepada masyarakat melalui lisan dan tulisan. Itu pengertian dari teks berita. Selanjutnya Ustadz akan memberikan sebuah contoh dari teks berita. Ini adalah berita tentang masih yang masa sekarang, yaitu tentang corona, COVID-19. Ini berita ini terbaru, kemarin kejadian tanggal 20, kita baca beritanya. Guru positif corona, semua sekolah di Kota Pariaman kembali ditutup. Padang, kompas.com. Seorang guru dan operator sekolah di Kota Pariaman, Sumatera Barat, positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Sekolah yang semula sempat dibuka secara tatap muka sejak 13 Juli 2020 terpaksa ditutup dan diganti dengan pembelajaran online terhitung Senin 27/2020 ini.
Yang di dalam kota itu 27-20 itu maksudnya ada tanggal 20 bulan Juli 2020. Di paragraf kedua, pada minggu kemarin ditemukan kasus terkonfirmasi positif 2 orang di kota Pariaman. Sekolah di daerah itu kembali ditutup. Kata juru bicara gugus tugas COVID-19 Sumatera Barat Jasman Rizal saat dihubungi Kompas.com Senin. Itu adalah kutipan langsung. Paragraf ketiga, Jasman mengatakan kota Pariaman sebelumnya adalah satu dari 4 daerah di Sumbar yang masuk zona hijau selain pesisir selatan, kota Sawalunto dan Pasaman Barat. Kota Pariaman kemudian membuka sekolah mulai dari kelas 4 SD hingga SMA secara tatap muka. Karena ditemukan 2 kasus baru, maka di daerah itu sekolah kembali ditutup secara tatap muka, kata Jasman. Menurut Jasman, pemerintah Kota Pariaman telah melakukan tracking dan terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan 2 pasien tersebut. Tracking dilakukan guna mengetahui orang-orang yang sudah kontak dan kemudian dilakukan tes swab agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini petugas melakukan tracking dan kemudian orang yang pernah kontak dilakukan tes swab, kata Jasman. Ananda semua, itu adalah contoh teks berita. Sebelumnya di kelas 7 antum sudah pernah Ustadz ajarkan teks-teks yang lain seperti teks fantasi, teks prosedur, sangat berbeda dengan teks berita. Teks berita ini dia ditulis berdasarkan fakta. Kalau fantasi berdasarkan hayalan. Itu adalah perbedaan antara teks berita dan teks fantasi. Kalau teks prosedur itu untuk membuat tutorial atau melakukan sesuatu. Tapi kalau teks berita itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang sebuah peristiwa yang berupa fakta. Jadi kata kuncinya berita itu adalah fakta. Itu contoh dari berita. Dan banyak lagi Anda bisa lihat contoh-contoh berita yang ada di internet. Baik itu dia pengertian dari teks berita dan contoh dari sebuah berita. Kita lanjut tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada 6 yang lebih dikenal di tengah masyarakat. Anda mungkin pernah dengar ini 5W plus 1H. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggris ya, 5W plus 1H itu bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia disingkat atau akronimnya adalah adik Simba. Apa rinciannya? Nih 5W 1H. Apa, di mana, itu apa itu maksudnya what, di mana, where, kapan, when, siapa, who, mengapa, why, bagaimana, how. Adik Simba singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Unsur-unsur berita inilah yang menjadi kualitas dari sebuah berita. Jika 6 unsur ini tidak ada di dalam sebuah berita, berita itu tergolong tidak lengkap atau kualitasnya kurang bagus. Artinya ketika kita menulis sebuah berita, unsur 6 ini harus ada. Harus ada apanya, di mana kejadiannya, kapan kejadian tersebut, siapa pelakunya, siapa yang berbicara, mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu adalah unsur-unsur dari berita. Jadi Ananda semua bisa pilih istilah yang mana lebih Ananda bisa ingat, 5W plus 1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Kalau 5W plus 1H, what, where, when, how, why, dan how. Oke, usah jelaskan satu persatu unsur-unsur berita. Yang pertama itu what, kurung apa. Ini berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi. Jadi di dalam berita itu peristiwanya apa yang terjadi. Kalau yang tadi misalnya tentang corona tadi, yang terjadi adalah sekolah ditutup gara-gara operator dan seorang guru positif COVID-19. Itu peristiwa yang terjadi. Jadi what itu berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, where, di mana. Ini berkaitan dengan tempat kejadian itu. Jadi where itu di mana. Jadi di spasi ya, di sama mananya itu harus di spasi. Kalau digabung nanti berbeda maknanya. Berkaitan dengan tempat kejadian. Di mana peristiwa itu terjadi, yang berita tadi, yaitu di Sumbar dan Sumatera Barat di Kota Pariaman. Dan yang ketiga, when, kapan. Ini berkaitan dengan waktu kejadian. Bisa jam, bisa hari, bisa tanggal, tahun, kemarin, saat ini, itu berkaitan dengan waktu. Jadi kalau dia berkaitan dengan waktu, itu berarti menjawab pertanyaan dari when atau kapan. Unsur yang keempat adalah who atau siapa.
berkaitan dengan individu, lembaga, organisasi. Maksudnya seperti ini. Yang siapa ini kalau dia di dalam berita itu yang berbicara atau sumber beritanya, kalau dia misalnya yang diwawancarai, berarti siapa yang diwawancarai itu berkaitan dengan individu. Misalnya tadi Bapak Jasman, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Barat, itu adalah individu. Kalau lembaga misalnya pemerintahan, organisasi itu seperti sekolah kita SMPT Bunaya Pekanbaru. Jadi siapa atau who itu berkaitan dengan menjawab pertanyaan dari sumber berita. Kalau beritanya tentang kemalingan, berarti siapa pelaku yang melakukan maling itu, atau siapa yang menjadi korbannya, dan lain sebagainya. Itu menjawab pertanyaan who. Yang kelima yaitu why, mengapa. Ini berkaitan dengan latar belakang, sebab dan alasan. Kita buat pertanyaan, mengapa sekolah di Kota Pariaman ditutup? Jawabannya adalah karena. Berarti itu adalah sebab. Kenapa? Sebab. Jawabannya adalah karena ada yang positif COVID-19. Itu berkaitan dengan why, berkaitan dengan latar belakang, sebab dan alasan. Kenapa sekolah di Pariaman tersebut ditutup? Itu berkaitan dengan alasan. Oke, yang terakhir yaitu how atau bagaimana, berkaitan dengan proses atau cara. Jadi kata kuncinya adalah proses atau cara. Misalnya seperti ini. Paling sederhana contohnya seperti ini. Kenapa kita minum? Karena haus. Bagaimana kita minum? Kita ambil gelasnya, tuangkan airnya, terus diminum airnya. Itu perbedaan dari why dan how, perbedaan mengapa dan bagaimana. Mungkin sedikit bingung, kita coba kerjakan, kita tentukan unsur berita dari berita yang sudah kita baca tadi. Ini berita yang guru positif corona, semua sekolah di Kota Pariaman kembali ditutup. Kita sudah baca semua yang tadi, kita tentukan unsur beritanya. Apakah berita ini unsur beritanya lengkap atau tidak? Oke, yang pertama what, apa? Kita buat pertanyaan supaya lebih mudah untuk menentukan. Peristiwa apa yang terjadi pada berita tersebut? Peristiwanya apa? Ya, sekolah di Kota Pariaman ditutup kembali karena seorang guru positif COVID-19. Jawaban what. Yang kedua, where, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di mana? Ya, di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Mudah kan? Yang ketiga, when, kapan? Berkaitan dengan waktu nih. Berkaitan dengan waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Senin, 20 Juli 2020. Itu Ustadz uraikan. Jadi 27 2020 itu artinya Senin 20 Juli 2020. Sudah 3 kita tentukan. Yang keempat adalah siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Seorang guru dan operator sekolah. Kalau dia yang ditanyakan siapa yang positif. Kalau yang siapa yang diwawancarai, jawabannya adalah juru bicara gugus tugas COVID-19 Jasman Rizal. Jadi boleh Ananda memilih jawaban yang mana, seorang guru dan operator sekolah atau juru bicara gugus tugas COVID-19. Yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi? Ini juga bisa 2 jawabannya. Karena ditemukan 2 kasus baru, maka di daerah itu sekolah kembali ditutup secara tatap muka. Jadi kata kuncinya adalah karena. Kalau ada kata karena, itu berarti jawaban dari why. Seorang guru dan operator sekolah di Kota Pariaman, Sumatera Barat positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Itu alasan dari mengapa peristiwa itu terjadi. Atau kalau kita ubah pertanyaannya, mengapa sekolah di Kota Pariaman itu bisa ditutup? Jawabannya karena ditemukan 2 kasus baru. Maka di daerah itu sekolah kembali ditutup secara tatap muka. Dan yang terakhir, apakah ada unsur yang keenam? Ya, ternyata ada. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Pada minggu kemarin ditemukan kasus terkonfirmasi positif 2 orang di Kota Pariaman, sekolah daerah itu kembali ditutup. Jadi kalau how itu dia menceritakan prosesnya. Kalau yang why tadi itu cuman alasannya, tapi kalau dia how itu lengkap. Kenapa ditutup, terus bagaimana proses penutupannya. Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan tracking, ini alasannya. Kalau kita ubah pertanyaan seperti ini. Bagaimana gugus tugas COVID-19 di Kota Pariaman itu bisa mencegah hal tersebut tidak tersebar? Jawabannya ada di paragraf yang kedua. Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan tracking terhadap orang-orang yang pernah. Jadi dia ceritakan semuanya. Itulah jawaban dari how. Jadi berita yang Ustadz ambil tadi tentang corona tadi ternyata lengkap unsur-unsur beritanya. Baik Ananda, itu pembelajaran kita hari ini. Latihannya nanti seperti ini. Ustadz akan memberikan sebuah berita dan
Anda semua akan menentukan unsur-unsur beritanya. Baik, semoga bermanfaat. Kalau tidak paham, antum ulangi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.